warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri Utami, NIM channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan dengan judul Stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Yang pertama adalah stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, tata cara pemungutan pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama stelsel nyata atau real, stelsel anggapan atau fiktif, dan stelsel campuran atau mix. Nah, pemungutan yang pertama adalah stelsel nyata atau real. Pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Nah, kelebihan dari stelsel ini adalah perhitungan didasarkan dari penghasilan yang sesungguhnya sehingga hasilnya lebih akurat. Yang kedua adalah stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel anggapan atau fiktif didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kelebihannya adalah pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Yang ketiga adalah stelsel campuran atau mix. Nah, stelsel campuran atau mix ini adalah perpaduan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak diperhitungkan berdasarkan stelsel real. Nah, kelebihannya adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besaran pajak yang sesungguhnya terhutang. Selanjutnya adalah kendala dalam pemungutan pajak. Nah, dalam mengatur tentang perpajakan, pemerintah tentu saja mengalami beberapa kendala dalam melakukan pemungutan pajak. Yang pertama adalah kendala-kendala yang pertama adalah 1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Nah, pemahaman tentang pajak yang masih rendah di masyarakat itu membuat masyarakat banyak yang tidak sadar manfaat penting apa saja yang akan didapatkan jika mereka membayar pajak dan sanksi-sanksi apa saja yang akan mereka dapatkan jika mereka melalaikan kewajibannya membayar pajak. Yang kedua adalah tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar. Nah, karena tadi tingkat ekonomi yang rendah, kemudian pengetahuan tentang pajak yang kurang, masyarakat itu memilih untuk memprioritaskan kepentingan yang menurut mereka lebih penting, seperti membayar sekolah, memberi kebutuhan pangan, membeli pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah database yang jauh dari standar internasional. Nah, database yang jauh dari standar internasional ini tuh berpengaruh terhadap efektivitas penegak hukum dan kepatuhan wajib pajak. Nah, dari 3 faktor-faktor tersebut, tentu saja ada upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kendala dalam pemungutan pajak. Salah satunya adalah memperluas basis pajak, kedua melakukan reformasi undang-undang, yang ketiga melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya wajib pajak, sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak, dan manfaat-manfaat apa saja yang akan diperoleh jika membayar pajak. Yang terakhir adalah memperbaiki budaya hukum baik untuk wajib pajak maupun petugas pajak sehingga terhindar dari kecurangan-kecurangan. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Nah, bentuk perlawanan pajak ini dibagi menjadi 2, yaitu secara aktif dan secara pasif. Yang pertama adalah perlawanan pajak secara aktif, adalah semua usaha atau perbuatan nyata secara langsung maupun tidak langsung ditunjukkan terhadap pemungut pajak atau fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak usaha-usaha. Nah, contoh-contohnya adalah menghindari pajak usaha atau perbuatan yang secara tidak
secara tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak. Yang kedua adalah melalaikan pajak. Yang ketiga mengelak dan menyelundupkan pajak. Selanjutnya adalah perlawanan pajak secara pasif. Perlawanan pajak secara pasif adalah hambatan yang diakibatkan keadaan dalam pemungutan pajak seperti struktur ekonomi, perkembangan intelektual, dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak tidak tepat. Ini berarti masyarakat tidak melakukan usaha secara langsung, secara nyata untuk menghambat pelaksanaan pemungutan pajak. Selanjutnya adalah pihak yang terkait dengan perpajakan. Di sini dibagi menjadi 3, pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak pertama adalah negara sebagai organisasi politik yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah pihak kedua adalah badan atau lembaga ataupun institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung produk perekonomian dalam sebuah negara, baik itu merupakan badan, lembaga, institusi milik negara maupun milik swasta. Yang ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau berusaha sehingga memperoleh penghasilan. Yang terakhir adalah penggolongan pajak. Nah, penggolongan pajak digolongkan menjadi beberapa bagian berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. Yang pertama adalah pajak berdasarkan cara pemungutannya dibagi menjadi 2, pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggungan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajaknya ini dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Nah, berarti pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajaknya dapat dilakukan oleh pihak lain. Yang kedua adalah penggolongan pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang kedua adalah pajak objektif. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Yang ketiga adalah penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Dibagi menjadi 2 juga, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Hasil dari pungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan negara seperti pembangunan jalan, sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi bangunan atau PBB, bea materai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan lain sebagainya. Kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, hasil dari pemungutan pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Contoh-contoh pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah 1. Pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pajak yang dikelola oleh kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, air tanah, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari presentasi tersebut adalah stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Nah, tata cara pemungutannya tadi dibagi menjadi 3, yaitu stelsel pajak real atau nyata, stelsel pajak fiktif atau anggapan, dan stelsel pajak mix atau campuran. Nah, Indonesia ini menggunakan stelsel pajak campuran atau mix. Hal ini tuh dikarenakan dengan menggunakan stelsel campuran pajak sudah dapat dipungut pada awal tahun pajak atau awal periode pajak. Besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang karena dilakukan penghitungan kembali pada akhir periode pajak. Nah,
Dalam pemungutan pajak tuh pemerintah juga mengalami kendala-kendala. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak, dan manfaat-manfaat yang didapatkan jika membayar pajak. Kemudian ada bentuk perlawanan pajak yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Kemudian terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak, yaitu pihak pertama atau negara, pihak kedua atau badan, lembaga ataupun institusi baik milik negara maupun milik swasta, dan yang ketiga adalah warga negara. Kemudian penggolongan pajak dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan cara pemungutannya, yang tadi dibagi menjadi 2, secara langsung dan tidak langsung, kemudian berdasarkan sifatnya, yaitu subjektif dan objektif, dan berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak lembaga pusat maupun lembaga daerah. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas mata kuliah perpajakan dengan judul Stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terlibat dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.